Limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana. Yang alhamdulillah di malam yang penuh kemuliaan ini, yang insyaallah mudah-mudahan terkumpulnya kita di taman-taman syurganya Allah seperti ini, Allah kumpulkan pula kita di dalam syurganya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau keluarkan kami dari tempat ini, melainkan kau hancurkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat, baik yang telah kami minta maupun yang lupa kami minta ya Rabbi. Kami datang ke dalam tempat yang mulia ini penuh dengan harapan segala hajat dan doa kami akan dikabulkan oleh-Mu ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hari demi hari telah terlewati, masih berada di dalam bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewa khusus untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa bulan yang mulia yang diapit dalam 3 bulan berturut-turut di hadapan Allah Subhanahu wa taala khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan, tidak ada henti-hentinya kemuliaan demi kemuliaan ditumpahkan kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu umat pun yang tidak terhitung di dalamnya apabila dia berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan yang penuh dalam ampunan ini, bulan yang saat di mana setiap jengkal yang kita lakukan dalam kebaikan maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para salafun salihin telah mengajarkan kepada kita, sampai kepada guru-guru kita yang mengajarkan kita selalu perbanyaklah beristighfar kepada Allah di bulan yang mulia ini, agar segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan sebagai hamba yang suci. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu perintah melalui daripada para salafun salihin, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepada salafun salihin, sampai yang dikatakan banyak riwayat yang mengatakan tidaklah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suci sesuci-sucinya. Di bulan Rajab yang mulia ini, setelah kita beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, Allah datangkan bulan yang mulia di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asy-Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa bukan Sya'ban yang lebih dulu? Mengapa bukan Ramadan yang lebih dulu? Mengapa Rajab yang lebih dulu datang sebelum Sya'ban dan Ramadan? Karena tahu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah keluar dari tumpukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 9 bulan kita selalu berbuat dosa di hadapan Allah, di atas buminya Allah, dengan mengeluarkan nafas bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan 1 bulan ini, tatkala seorang hamba umat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah, maka akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita di malam yang penuh kemuliaan ini. Sudah duduknya kita di dalam majlis, duduknya di dalam majlis yang dimana kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali amalan kebaikan saat kita menuntut ilmu akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat berlimpah, dan syurga ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan yang mulia ini berapa berkah, berapa rahmah, berapa yang harus Allah berikan kepada kita. Di malam ini kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di malam ini kita mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita menentukan dari mana titik hati kita penuh kerinduan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala datangnya bulan Sya'ban, Allah tidak ingin umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang itu disebutkan bulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi masih ada dalam pikulan dosa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban kita diajarkan untuk berbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ajaran yang lain, tidak ada anjuran yang lain, banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum kita bahas lagi bagaimana Rajab yang ada saat ini dengan istighfarnya, peristiwa apa yang ada di bulan Rajab, keistimewaan demi keistimewaan. Datangnya bulan Sya'ban,
umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan bulan Sya'ban dalam keadaan insya-Allah dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang kembali bulan Ramadan. Saat datangnya bulan Ramadan, Allah masih berikan lagi 3 fase di dalam bulan Ramadan. Di fase pertama 1 sampai 10 Ramadan. Di situ dijelaskan di dalam banyak sirah nabawi yang dikatakan di mana 1 sampai 10 Ramadan, orang yang ada di dalam 1 sampai 10 Ramadan akan mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ hadirin. Lalu datanglah fase kedua, dari mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 Ramadan. Di situ pula diletakkan di mana fase kedua itu adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, berikan keberkahan pada umatku saat datangnya bulan Ramadan. Ini adalah sesuatu yang doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah yang sangat luar biasa. Bertumpuk ilmu, bertumpuk ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diampuni dosa kita di fase kedua, datanglah fase ketiga. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan di saat itu, di saat mulai tanggal 21 Ramadan sampai di akhir bulan Ramadan, maka disitulah dikatakan itqun minan nar, dijauhkan kita dari api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menepatkan janjinya Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakratul maut, bagaimana nasib umatku ya Allah di akhir zaman kelak? Apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah umatmu kecuali dikumpulkan bersamamu di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan bulan yang begitu sangat istimewa, 3 bulan berturut-turut keistimewaan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan Nabi memberikan suatu peringatan. Nabi memberikan suatu peringatan kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sedang duduk bersama para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, celakalah, celakalah, celakalah. Sampai 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati kepada seluruh yang ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ya Rasulullah? Apakah yang di saat neraka jahanam yang diciptakan oleh Allah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan celaka? Tidak hadirin. Melainkan kata Nabi, celakalah, celakalah, celakalah tatkala umatku perginya bulan Rajab, perginya bulan Sya'ban, perginya bulan Ramadan, sedangkan mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Sudahkah kita memohon ampun kepada Allah? Sudahkah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu waktu yang sangat luar biasa untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau dibawa kemana diri kita? Tatkala saat kita berhadapan dengan Allah dengan pikulan dosa, apa yang akan terucap dari lisan kita? Di dalam bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai Nabi dengan undangan penuh kehormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diundang oleh Allah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampainya di Rafrafil Ahdar, sampainya di Sidratul Muntaha, percakapan antara Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemuliaan melainkan kemuliaan tersebut dititipkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai daripada Malik bin Sinan, di saat Malik bin Sinan saat perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah-darah wajahnya. Kita dengar daripada kisah yang dilakukan, yang dikatakan oleh daripada guru-guru kita. Malik bin Sinan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, izinkan aku membersihkan daripada darah yang ada di wajahmu ya Rasulullah." Diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat tangannya kotor, melihat sorbannya kotor, melihat jubahnya kotor, lalu beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sangat ingin aku membersihkan daripada wajahmu yang berlumuran darah, tapi apa boleh buat? Yang bersih hanyalah sisa lidahku ya Rasulullah. Apakah kau mengizinkan untuk aku membersihkan daripada darahmu yang ada di wajahmu melalui daripada lidahku ya Rasulullah?" Diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat dibersihkan oleh Malik bin Sinan, dikumpulkannya di dalam mulut Malik bin Sinan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Buang,
keluarkan, tumpahkan. Apa jawaban Malik bin Sinan? Dengan menyebut nama Allah. Wallahi, tidak akan aku keluarkan ya Rasulullah, melainkan ditelan oleh Malik bin Sinan. Apa jawaban Malik bin Sinan? Pelanggaran yang sangat luar biasa, tidak taat dengan perintahnya Nabi SAW, melanggar di hadapan Nabi SAW, dosa yang sangat amat besar yang difikirkan para sahabat di saat itu. Apa jawaban daripada Malik bin Sinan? Tidak akan aku buang ya Allah, ya Rasulullah, darah yang telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sekarang berada di dalam mulutku. Jika Malik bin Sinan mendapatkan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa, maka beruntung kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah memandang Nabi, yang tidak pernah melihat bagaimana keadaan Nabi di saat itu hadirin. Tapi kita diberikan jaminan oleh Allah, tatkala saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan seluruhnya kita di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan kepada kekasih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika para sahabat mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa, jika para sahabat dengan keimanan ditunjukkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa ditukar apapun kecintaan para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita, apa yang kita akan tunjukkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pengorbanan apa yang telah kita lakukan untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjalankan setiap harinya tidak makan, tidak minum sampai 7 hari 7 malam. Pernahkah kita merasakan kelaparan dalam waktu 7 hari 7 malam? Ini adalah keberkahan. Ini adalah kemuliaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang telah dilakukan, kita tidak pernah menahan daripada kelaparan tersebut karena sudah ditalangi oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sujud kepada Allah, tidak pernah ada yang melempari kotoran dari atas kepala kita, tidak ada yang menimpa kotoran satupun di atas kepala kita, karena Nabi SAW telah menerima hal tersebut sebelum umatnya diberikan tersebut. Nabi yang menampung daripada jerih payah tersebut. Nabi saat dalam keadaan ingin menjalankan ibadah salat, Nabi diludahi. Tidak pernah kita jalan ke dalam masjid untuk diludahi seseorang. Nabi SAW telah menalangi daripada apa ludahan dari orang-orang kafir tersebut. Nabi berkorban untuk umat, Nabi melakukan sesuatunya untuk umat. Lalu apa yang kita lakukan untuk Sayyidina Muhammad SAW? Hanya butiran-butiran dosa. Ingat, dosa sekecil apapun yang kita lakukan akan menumpuk sedikit demi sedikit dan akan menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam yang penuh kemuliaan ini, mari sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah, mendapatkan kisah atau kasih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menambahkan kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah manusia akan menerima cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mendapatkan kecintaan Allah kepada hambanya melainkan kita tidak mencintai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika saat ini kita tidak pernah mendengar Nabi SAW secara langsung mengatakan, aku cinta kepadamu, aku memberikan kasih sayang kepadamu, kita tidak pernah mendengar. Bagaimana Mu'adz bin Jabal saat berkendara berdua dengan Rasul SAW, berdua di atas unta bersama Rasul SAW. Rasulullah, Mu'adz diajak untuk duduk di hadapan Nabi SAW. Mu'adz menolak, ya Rasulullah, biarkan aku di belakangmu. Apa jawaban Rasulullah? Ya Mu'adz, engkau yang ada di depanku. Tidak ya Rasulullah, engkau yang ada di depanku. Betapa tidak ada adabnya aku membelakangimu ya Rasulullah. Hatta naik berkendara dengan akhlak dan adab kepada Sayyidina Muhammad SAW. Lalu di saat itu Sayyidina Mu'adz diajak untuk naik lebih dulu, dan Nabi SAW berada di belakang Mu'adz, Nabi yang memegang kemudi unta tersebut. Ini peristiwa yang sangat luar biasa. Ada di dalam pelukan Sayyidina Muhammad, berada di dalam satu ruangan bersama Sayyidina Muhammad SAW. Di tengah perjalanan Nabi SAW memanggil Mu'adz, ya Mu'adz, labbaik ya Rasulullah. Mu'adz tidak menoleh kepada Rasul SAW,
karena takut saat beliau menoleh menggerakkan badannya akan menyakiti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panggilan kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz. Dijawab oleh Sayyidina Mu'adz, labbaik ya Rasulullah. Sampai panggilan yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz. Sayyidina Mu'adz memberanikan diri menolehkan kepalanya melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan senyumannya mengatakan, ya Mu'adz, ana uhibbuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Jika Sayyidina Mu'adz mendapatkan cinta dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jangan kau butakan mata ini untuk memandang keindahan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jangan kau pisahkan kami sebagaimana kau pisahkan kami di dunia ini, masukkan kami ke dalam syurgamu bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan kami memeluk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan kau keluarkan kami dari bulan Rajab ini, melainkan kau ampuni dari segala dosa-dosa kami ya Allah, melainkan kau terima segala amal ibadah kami ya Allah, sampaikan umur kami sampai datangnya bulan Rajab. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Al-Fatiha bil qabul wa tamamu kulli sul wa ila hadratir Rasul bi sirril Fatihah.